Selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali ya Kak Vivi ya. Coba lihat Kak Vivi adik-adik di rumah itu. Ayo adik-adik, sudah siap kita beribadah? Cantik kayaknya Iya, Kak Vivi. kayaknya sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah siap untuk betul. memuji Tuhan. Nah, kakak mau minta adik-adik berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan dengan kidung pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, duduk yang rapi, kita mau doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, pimpin dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Ya adik-adik sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu semuanya adik-adik semua harus siap. Bagaimana sikapnya kalau kita mendengar firman Tuhan dan berdoa? Ya lipat tangannya. Ya semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan berita firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka firman Tuhan dari firman Tuhan Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ya, adik-adik sekalian, kita akan menyaksikan video tentang Kain dan Habel. Semua adik-adik harus memperhatikan baik-baik ya, supaya kita tahu apa maksud dari firman Tuhan yang akan kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16.
Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Kain dan Habel. Sekarang kakak mau tanya, ya dari cerita tadi kita mendengarkan bahwa Kain dan Habel adalah anak dari siapa? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ya, dari siapa? Adam dan Hawa. Kain adalah anak yang pertama. Dia bekerja sebagai petani, dia mengumpulkan hasil-hasil buminya, menanam tumbuh-tumbuhan, menanam buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian anak yang kedua adalah siapa? Ayo, namanya Habel. Habel bekerja, dia berternak, dia mempunyai banyak sekali ternak seperti yang adik-adik tadi nonton ya. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa Kain dan Habel mereka tidak hidup rukun? Coba kakak mau tanya, siapa yang punya adik di rumah? Pasti ada yang punya adik, yang punya kakak. Kalau kita hidup bersaudara, kita harus hidup rukun dan saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita tidak boleh saling dendam, mempunyai iri hati, dengki, karena itu adalah sifat yang tidak baik. Kita tidak mau seperti siapa tadi? Kain. Kita harus menjadi orang yang saling mengasihi, karena itulah yang diajarkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Seperti ada yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 34 sampai 35, yaitu Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, karena kita akan disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang mau disebut murid-murid Tuhan Yesus? Makanya kita harus saling mengasihi. Mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, mengasihi semua orang. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Oke, sekian adik-adik. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Ya adik-adik, untuk merespon cerita tentang firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya.
Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayo siapkan persembahannya. Kita bernyanyi lagu Kidung Pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat, dan kita sekalian mendoakan persembahan kita. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tidak ada lagi yang bersuara ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena sesaat yang lalu kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh tinggal diam di hati kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan sesuai turut firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami datang membawa ke dalam tangan-Mu buat teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat atau dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan berkati mereka, urapi mereka, dan biarlah dari hari ke hari mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sejati dari Tuhan. Begitu juga buat teman-teman yang boleh bersuka cita Tuhan di minggu ini, yang boleh ketambahan usia setahun. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah di usia yang baru ini mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan selalu mengucap syukur atas berkat dan kehidupan yang boleh mereka rasakan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap usaha mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Dan Tuhan, saat ini juga kami mendoakan buat persembahan kami yang boleh kami bawa bersama. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh kami gunakan, boleh kami pakai di mana saja persembahan ini akan kami gunakan. Berkati yang ada pada kami Tuhan, mampukan kami untuk menggunakan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, ada yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, nanti kakak-kakak akan membagikan aktivitas buat adik-adik di rumah. Nah, karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Nah, aktivitasnya itu berhubungan dengan firman Tuhan tadi. Jadi adik-adik bisa mengerjakan. Dan jangan lupa,
kita punya amplop syukur ya, persembahan yang adik-adik tadi isi boleh diisi di amplop syukurnya. Nanti di minggu berikutnya di hari Jumat ketika kakak bagikan aktivitas yang berikutnya, nah amplop syukurnya ini bisa diberikan kepada kakak ya. Nah demikian ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik tetap semangat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker. Dan Tuhan Yesus memberkati.